Perkenalkan, nama saya Dimas Fajar Najibun Mustahidin. Hai, nama saya Adinda Febriani Suroyen. Hai, perkenalkan nama saya Aurora Salsabila Putri Ayuda. Halo, perkenalkan nama saya Samhadi. Halo guys, perkenalkan nama saya Zakiar Dutmasa. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengertian retorika dakwah dan teknik hitobah. Membahas tentang retorika dakwah, di sini saya akan menyampaikan sedikit pengertian. Yang pertama dari retorika sendiri. Retorika berasal dari bahasa Latin retorika yang artinya ilmu berbicara atau seni berbicara. Dan secara istilah merupakan seni berbicara, seni untuk menyampaikan sebuah pengetahuan secara meyakinkan. Poin utama dari retorika ini adalah mencari sebuah kebenaran, bukan hanya mempermainkan kata-kata kosong. Dan retorika ini berfungsi sebagai penyampaian sebuah pesan dalam sebuah pidato untuk meyakinkan pendengarnya dengan menunjukkan kebenaran logika. Retorika ini membahas bagaimana cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain menggunakan berbagai bentuk seni-seni berbicara dengan tujuan untuk mempengaruhi perasaan atau keinginan orang lain. Dengan demikian, pesan yang disampaikan diterima oleh orang lain dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah kita tahu arti dari retorika, selanjutnya ialah arti dari dakwah. Dakwah sendiri terambil dari kata da'a yaitu dakwatan yang artinya sama dengan anida, yaitu menyeru atau memanggil. Syekh Ali Mahfud, seorang pakar dakwah, memberikan makna dakwah dengan mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah SWT dan menyeru mereka kepada kebiasaan baik dan melarang pada kebiasaan yang buruk. Pada umumnya, penyampaian dakwah ada dua model, yaitu secara verbal atau dengan lisan, dan yang kedua secara non-verbal atau secara tindakan langsung. Dakwah sendiri bertujuan untuk mengajak umat manusia untuk melakukan kebaikan dan menjauhi hal yang mungkar. Sedangkan retorika adalah bagaimana cara mengolah gaya bahasa yang baik dan dengan inovasi-inovasi yang baru untuk mempengaruhi orang lain. Jadi, dengan menggunakan retorika dalam berdakwah akan menjadikan materi yang disampaikan oleh dai lebih bisa dipahami dengan baik oleh pendengar. Selanjutnya adalah teknik khitobah. Teknik sendiri adalah cara yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu untuk disampaikan kepada banyak orang. Khitobah adalah suatu ucapan dengan memperhatikan susunan kata yang baik. Jadi, teknik khitobah adalah cara menyampaikan pesan dakwah dalam bentuk pidato yang bertujuan untuk memberikan efek positif kepada pendengarnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi retorika dan hitobah. Yang pertama, fungsi retorika. Nah, fungsi retorika adalah sebagai ilmu dan seni serta keterampilan untuk menyampaikan tema kepada audiens secara lisan guna memberikan pemahaman yang jelas kepada kaum muslim agar mereka dengan mudah memahami apa yang kita jelaskan. Yang kedua adalah fungsi hitobah. Di sini fungsi hitobah adalah untuk menjelaskan tentang informasi Islam kepada audiens untuk mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi dari retorika dakwah dan urgensi teknik khitobah. Nah, urgensi retorika dakwah itu sangat penting kita pelajari. Mengapa demikian? Karena keluasan dalam berbicara dakwah itu sangat penting dimiliki bagi seorang retorika yang baik. Nah, untuk menjadi seorang retorika yang baik, kita itu harus handal, harus mampu, bahkan harus pintar-pintar mempengaruhi situasi lawan bicara, dan juga mampu menguasai kondisi dan situasi dalam berbicara. Nah, contohnya itu ketika seseorang
memiliki ilmu berbicara atau berretorika yang bagus, yang handal gitu ya. Nah itu pasti pembicaraannya itu akan terarah, jadi tidak monoton pada satu arah saja. Terus mereka juga mendapatkan ilmu-ilmu berretorika, ilmu-ilmu berbicara itu dari pergaulan sehari-hari mereka, entah itu dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Nah, retorika dakwah dalam hal ini itu ya mencakup beberapa hal ya, yang diantaranya yaitu berpidato, berceramah ataupun berkhitbah. Itu merupakan proses berdakwah kita di kalangan masyarakat. Nah, khitbah juga ini merupakan bagian dari sholat Jumat, dan ini masuk kewajiban dalam beribadah umat muslim. Ketika dakwah ini ya mencakup baik itu ceramah, pidato ataupun khitbah, dan itu sering kita terapkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Contohnya itu khitbah di hari Jumat yang menjadi kewajiban bagi umat muslim. Nah, yang selanjutnya itu urgensi teknik khitbah. Teknik dalam suatu proses kegiatan merupakan sesuatu yang harus dan sangat penting dimiliki bagi seorang retorika. Suatu proses yang berhasil selalu berangkat dari teknik dan rangkaian tahap secara sistematis. Teknik ataupun metode yang tepat menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan serta menjadi acuan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Nah, sehingga dalam kegiatan khitbah itu penggunaan maupun pemilihan teknik yang tepat itu sangat mengaruhi proses khitbah itu sendiri. Pemberian informasi baik itu dari khatib kepada mukhatab ataupun dari mad'u ataupun dari dai ke mad'u. Nah, teknik khitbah itu ada dua, yaitu teknik khitbah yang berasal atau dari sisi khatib dan teknik khitbah yang berasal dari sisi mukhatab. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam retorika dakwah. Nah, perlu kita ketahui bahwa unsur-unsur dalam retorika dakwah itu terdapat 6. Yang pertama ada bahasa, yang kedua ada penggunaan bahasa, yang ketiga ada pengetahuan atas penguasaan atas materi, keempat ada kelincahan dalam berlogika, yang kelima ada pengetahuan atas jiwa massa, dan yang terakhir ada pengetahuan atas sistem sosial budaya atau masyarakat. Nah, di sini akan saya bahas satu-satu mengenai 6 unsur dalam retorika ini. Yang pertama adalah bahasa. Yang dimaksud dengan bahasa adalah penggunaan bahasa yang dipakai oleh masyarakat sekitar dalam sehariannya. Nah, misalkan dalam kelompok tersebut atau masyarakat lingkungan tersebut itu menggunakan bahasa Jawa. Nah, kita sebagai seorang dai itu menyesuaikan dengan bahasa yang dipakai oleh audiens yang akan menjadi sasaran kita. Sedangkan yang kedua ada penggunaan bahasa. Apa sih yang dimaksud dengan penggunaan bahasa ini? Nah, penggunaan dalam bahasa ini merupakan bahasa yang disampaikan secara jelas dan dapat diterima oleh audiens kita sendiri. Maksudnya dapat dimengerti oleh orang yang akan menjadi audiens kita. Selanjutnya, yang nomor 3 ada penguasaan atas materi. Yang dimaksud dengan penguasaan atas materi yaitu adalah seorang pendakwah atau retorika itu harus mengetahui materi yang akan disampaikannya. Nah, sebagai dalam retorika kita memiliki 3 unsur, yaitu etos, patos, dan logos. Nah, yang kedua ini adalah patos, maksudnya adalah sumber-sumber yang kita dapat atau informasi yang akan kita sampaikan terhadap audiens kita itu harus kredibilitas gitu, harus terpercaya. Karena itu si pendakwah atau retorika harus menguasai atas apa yang akan disampaikan. Selanjutnya yang keempat nih, ada kelincahan dalam berlogika. Maksudnya adalah
kita sebagai peretorika harus berpikir secara jernih atau lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu keadaan. Misalkan seorang audiens kita bertanya tentang sebuah permasalahan. Nah, di situ kita dapat menyampaikannya atau memutuskan sebuah putusan yang secara lebih berhati-hati gitu. Jadi tidak terlalu berburu-buru. Nah, disitulah yang dinamakan dengan kelincahan dalam berlogika. Yang kelima nih, ada pengetahuan atas jiwa massa. Apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan atas jiwa massa ini? Yang dimaksud dengan pengetahuan atas jiwa massa yaitu adalah secara psikologis kita dapat mendekati si audiensnya ini. Maksudnya kita dan audiens itu nyambung gitu. Ketika kita diajak bicara atau audiens itu diajak bicara, itu nyambung secara psikologisnya atau secara emosionalnya. Jadi sehingga dalam komunikasi itulah terjadi ikatan. Dan yang terakhir ada pengetahuan atas sistem sosial budaya atau masyarakat. Maksudnya di sini adalah kita sebagai seorang peretorika atau pendakwa itu harus tahu terlebih dahulu kondisi apa yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Misalkan di lingkungan masyarakat tersebut itu maraknya dengan perilaku riba gitu, dengan perbuatan riba. Nah, disitulah kita dapat memerankan kita sebagai pendakwa untuk menjelaskan atau menyampaikan tentang apa itu riba dan bahayanya riba dan lain sebagainya. Nah, itu tadi yang menjadi unsur-unsur dalam retorika dakwah. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang konsep dasar teknik khitabah. Dalam pembahasan kali ini ada 3 yang akan saya bahas. Yang pertama tujuan teknik khitabah, yang kedua manfaat dari teknik khitabah, dan yang ketiga ada unsur-unsur teknik khitabah. Nah, yang pertama tujuan teknik khitabah adalah menyampaikan informasi tentang agama Islam kepada umat manusia supaya menjadikan suatu totalitas yang umatan hasanah yang senantiasa mengerjakan yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar. Setelah itu ada manfaat dari teknik khitabah. Selanjutnya manfaat dari teknik khitabah yaitu memberikan informasi kepada orang lain yang mungkin informasi itu merupakan informasi baru bagi si penerima informasi. Nah, sedangkan manfaat teknik khitabah dari untuk seorang khotob atau pendengar itu bisa saja adalah memberikan pengetahuan baru bagi yang mendengarkan khitabah itu sendiri. Nah, yang ketiga ada unsur-unsur khitabah. Unsur-unsur khitabah sendiri ada 4. Yang pertama objek khitabah atau dai, yang kedua ada materi khitabah, yang ketiga metode khitabah, dan yang keempat subjek khitabah. Yang pertama subjek khitabah. Subjek khitabah adalah seseorang yang memberi khitabah itu kepada orang lain atau biasa disebut dengan dai. Yang kedua ada objek khitabah, yaitu pendengar atau orang yang diberikan materi tersebut. Dan yang ketiga ada metode khitabah. Metode khitabah sendiri ada berbagai jenisnya. Salah satunya ada secara langsung atau tidak menggunakan teks dan secara menggunakan teks. Jadi ada 2, secara lisan dan menggunakan teks. Yang terakhir ada materi khitabah. Materi yang dibawakan pun dalam khitabah banyak sekali jenisnya, tergantung dengan jenis materi apa yang akan disampaikan, tergantung dengan pada acara apa yang kita menyampaikan khitabah itu sendiri. Nah, itu tadi unsur atau metode-metode dalam teknik khitabah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik retorika dakwah. Karakteristik retorika dakwah ini biasanya berisi pesan yang singkat, padat, dan sederhana. Yang kedua yaitu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama pembukaan. Pembukaan itu biasanya meliputi tentang
pesan kepada Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua yaitu isi. Isi itu terdiri dari pembahasan materinya, dan yang terakhir yaitu penutup. Dan yang ketiga, retorika memuat beberapa ayat Al-Quran dan hadis, karena retorika ini biasanya mengandung perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dengan metode yang rasional dan menyentuh hati para pendengar. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang karakteristik teknik khotbah. Nah, teknik ini mempunyai 3 teknik. Yang pertama yaitu teknik naskah. Teknik naskah ini sangat penting untuk dilakukan oleh pendakwah atau si khotbah untuk melakukan ceramah. Nah, teknik ini kenapa sangat penting? Karena supaya seorang pendakwah ini melakukan ceramah itu di banyak audiens tidak melenceng dari sebuah tema yang sudah ditentukan oleh pendakwah tersebut. Yang kedua yaitu teknik hafalan. Teknik hafalan ini sangatlah memerlukan konsentrasi dan energi yang sangat tinggi supaya saat pendakwah melakukan ceramah itu tidak menghilang dari pikirannya. Nah, itu yang disebut teknik hafalan. Yang ketiga yaitu teknik spontanitas. Teknik spontanitas ini adalah teknik atau pendakwah itu ditunjuk secara langsung untuk melakukan ceramah atau khotbah. Nah, itu yang disebut teknik spontanitas. Nah, seorang yang ditunjuk ini tanpa membaca naskah atau tanpa hafalan, itu yang dilakukan oleh teknik spontanitas atau pendakwah.